Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Bumi Resources Mineral Tbk atau kode saham BRMS yang akan diwakilkan oleh Bapak Herwin Wahyu Hidayat, Direktur dari PT Bumi Resources Mineral. Dan saya juga akan didampingin sebagai moderator siang ini oleh Bapak Andreas Jordan, Research Analyst dari Sukor Sekuritas. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS adalah perusahaan pertambangan multimineral yang beroperasi di Indonesia. BRM didirikan di Indonesia dan mengoperasikan beragam portfolio mineral termasuk tembaga, emas, seng, dan timah. BRMS telah mencatatkan dirinya di Bursa Efek Indonesia itu sejak tahun 2010 dan saat ini perseroan memiliki portofolio aset pertama mineral yang terdiversifikasi melalui entitas anak Citra Paru Minerals, Gorontalo Minerals, Dairi Prima Mineral, dan Lynch Mineral Resources. Bapak Herwin Wahyu Hidayat meraih gelar Bachelor of Business Administration dari University of Denver, Colorado, USA, dan Master of Business Administration dari State University of New York di Buffalo. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun bekerja di perusahaan finance dan investor relation di industri minyak dan gas serta pertambangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai webinar kita hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Andreas Jordan Tarigan. Silakan Pak Andreas untuk memulai webinar kita bersama BRMS yang akan diwakilkan oleh Pak Herwin. Thank you. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat siang semuanya. Saya Andreas. Saya akan jadi moderator untuk diskusi kita hari ini. Dan kita juga sudah kedatangan satu tamu spesial lagi, yaitu Pak Herwin Hidayat. Pak Reno yang katanya sedang sibuk banget buat balik Palu Jakarta buat nyiapin second plan-nya yang baru aja completed. Semoga bisa berjalan dengan lancar semua eksekusinya. Jadi ya, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya bisa langsung kasih kesempatannya Pak Herwin Hidayat supaya bisa mempresentasikan sedikit tentang BRMS dan juga progresnya. Silakan Pak Reno, the floor is yours. Baik, terima kasih waktunya pada Bapak Andreas Jordan sebagai analis di Sukor Sekuritas, Ibu Rita Effendi di Indonesia Investment Education dengan komunitasnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi mungkin hari ini kami akan melakukan paparan singkat saja mengenai kinerja perusahaan terkini dari Bumi Resources Mineral, yaitu untuk 9 bulan pertama di tahun 2022. Ya, silakan Neneng, saya didampingi oleh Ibu Neneng, analis saya di BRMS. Ya. Baik, ini sekilas mengenai 4 proyek tambang yang saat ini kami operasikan oleh BRMS. Yang pertama ada Citra Palu Minerals yang merupakan proyek tambang emas yang ada di Palu di Sulawesi, yang mana kami miliki hampir 100%. Kemudian yang kedua ada Gorontalo Minerals, proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo di Sulawesi yang kami miliki 80%. Adapun sisa 20% itu dimiliki oleh Aneka Tambang, dapat dilihat di footnote di bawah. Dan yang ketiga adalah Linge Mineral Resources, proyek tambang emas yang ada di Aceh, Sumatera, yang kami miliki itu sekitar 60%. Dan yang terakhir adalah Dairi Prima Minerals, proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di Dairi, Sumatera Utara. Ini kami bertindak sebagai pemegang saham minoritas dengan 49% kepemilikan. Mayoritas kepemilikan yang 51% dimiliki oleh China Non-Ferrous Metal Industry, Foreign Engineering and Construction Limited. Biasa kami singkat dengan NFC China, dapat dilihat di footnote di bawah. Ya, selanjutnya Neneng. Ya, ini sekilas saja Bapak dan Ibu ya. Ini adalah jajaran direksi dari Bumi Resources Minerals atau BRMS saat ini. Perlu saya sampaikan bahwa pasca transaksi right issue pertama dan kedua di tahun lalu, di tahun 2021, seperti yang kita semua ketahui, masuk pemegang saham baru di BRMS, yang saat ini memiliki antara 30-35% kepemilikan di BRMS. Dan dengan masuknya pemegang saham baru itu,
maka ditunjuklah jajaran direksi yang baru. Salah satunya ada Bapak Agus Projo Sasmito yang saat ini bertindak sebagai Direktur Utama, ditunjuk per bulan Maret tahun ini. Dan beliau ini background-nya memang dari Aman Mineral Group ya. Pengalamannya lebih dari 30 tahun di capital market dan juga di investment bank seperti di Dana Reksa, Mirin Corp, dan DBS Securities. Dan juga lebih dari 15 tahun pengalaman di industri tambang. Saat ini beliau masih menjabat sebagai Komisaris Utama di Aman Mineral Internasional dan Wakil Direktur Utama di Aman Mineral Nusa Tenggara, proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Nusa Tenggara di Sumbawa. Masuk bersama beliau di bulan Maret tahun ini di jajaran direksi adalah Bapak Adrian Wicaksono. Beliau juga background-nya dari grup Aman Mineral dan juga ditunjuk menjadi direksi di BRMS per Maret tahun ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Neneng. Jadi harapannya ke depannya lebih ada objectivity dan juga diversifikasi dan transparansi dalam day-to-day operation dari perusahaan kami di bidang tambang tembaga, emas, seng, dan timah hitam. Ya. Baik, ini adalah tim dari tim operation kami. Jadi bapak-bapak di sini background-nya ada yang geologist, ada yang metallurgist, ada yang mining engineer, dan mechanical engineer. Mereka cukup senior dan cukup mumpuni di bidangnya masing-masing. Mereka yang saat ini mengoperasikan proyek tambang emas yang ada di Palu, proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo, dan proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di daerah Sumatera Utara. Beliau masing-masing individu pernah bekerja di perusahaan tambang BUMN seperti di Bukit Asam, Aneka Tambang, maupun perusahaan tambang multinasional seperti Freeport, kemudian juga Newmont Nusa Tenggara, juga di perusahaan juga termasuk Rio Tinto. Juga mereka pernah bekerja di perusahaan swasta yang cukup mumpuni seperti Adaro, kemudian Archie, dan lain-lain. Ya, selanjutnya, Neneng. Baik, maka kita masuk ke masing-masing aset profile Bapak dan Ibu ya. Saya mulai dengan proyek tambang emas yang ada di Palu yang dioperasikan oleh Citra Palu Minerals. Saat ini perusahaan kami mengoperasikan konsesi tambang seluas lebih dari 85.000 hektar di area Sulawesi Tengah dan Selatan. Selanjutnya kami juga telah mendapatkan izin produksi dan konstruksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang emas di Palu ini untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2050. Artinya keekonomiannya sudah jelas dan masanya cukup panjang. Selanjutnya kami juga sudah mengoperasikan satu pabrik pengolahan biji emas dengan metode carbon in leach yang berkapasitas 500 ton biji per hari di Blok 1 Poboya yang merupakan bagian dari Citra Palu Minerals sejak kuartal pertama tahun 2020. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, di minggu keempat di bulan Oktober, kami baru menyelesaikan pabrik pengolahan biji emas yang kedua dengan metode carbon in leach dengan kapasitas yang jauh lebih besar, yaitu 4.000 ton biji per hari. Nah, ini sudah kami selesaikan dan sudah mulai beroperasi di minggu keempat di bulan Oktober. Nah, saat ini kami mengoperasikan produksinya itu masih di level 200 ton biji per hari. Targetnya di kuartal keempat, artinya dari Oktober sampai Desember tahun ini, itu kami tetap akan mengoperasikan dengan kapasitas 200 sampai 500 ton biji per hari. Dan di kuartal pertama tahun depan, targetnya akan mengalami peningkatan menjadi kapasitasnya 1.000 sampai 2.000 ton biji per hari. Dan akhirnya mulai bulan April tahun depan, diharapkan ke depannya kami sudah bisa mengoperasikan dengan full capacity, yaitu 4.000 ton biji per hari. Ya, demikian Bapak dan Ibu ya. Jadi akan ada kenaikan produksi emas yang signifikan mulai di awal tahun depan.
Di akhir tahun ini juga sudah ada kenaikan, namun baru dilihatnya itu nanti dirasakannya di kuartal keempat tahun ini, di 2 bulan terakhir saja di tahun ini ya. Baik, nah di tabel di sebelah kanan itu dapat dilihat sekilas, ini adalah tonase dari jumlah cadangan dan sumber daya dari blok 1 yang ada di Poboya saja, di Citra Palu Mineral. Jadi total cadangannya itu sekitar 14 juta ton biji, dengan kandungan emas 2,4 gram per ton. Adapun sumber dayanya atau resource itu sekitar 21 juta ton biji dengan kandungan emas yang sekitar 2,4 gram per ton. Jadi cukup besar kandungan emasnya. Selanjutnya Neneng. Nah yang tadi Bapak dan Ibu lihat jumlah tonase cadangan emas dan juga kandungan emas yang 2,4 gram per ton, cadangan emas yang 14 juta ton biji, itu semua hanya dari blok 1 di Poboya saja. Nah itu yang ada bulatan warna merah ya. Kami belum mengeksplor lebih jauh prospek-prospek emas yang ada di blok 2, blok 4, blok 5, dan blok 6. Jadi prospeknya masih sangat besar ke depannya. Ya, selanjutnya Neneng. Baik, nah ini adalah flowchart Bapak dan Ibu ya, dari pabrik pengolahan biji emas dengan metode carbon in leach kami yang ada saat ini ya. Jadi secara singkat saja kami mulai dengan crusher yang fungsinya menghancurkan biji-biji emas yang kami tambang sampai menjadi seukuran kelereng. Kemudian kami giling lebih lanjut dengan sack mill dan ball mill sehingga sampai menjadi seukuran pasir atau serbuk berukuran 75 mikron. Selanjutnya akan dipisahkan oleh peralatan yang namanya cyclone itu di atas. Butiran yang halus akan langsung masuk ke proses selanjutnya. Butiran yang kasar akan dikembalikan ke sack mill dan ball mill untuk digiling lebih lanjut sampai menjadi halus. Nah, proses selanjutnya adalah thickener. Di thickener itu akan dikentalkan sampai dengan tingkat kekentalan 40%. Kemudian akan masuk ke leach tank dan tangki-tangki carbon in leach yang jumlahnya ada 6 itu. Di situ kita campur dengan cairan cyanida untuk melepaskan kandungan emas dan perak dari biji dan pengotor lainnya. Kemudian kami tempelkan di lempengan karbon aktif. Proses selanjutnya adalah elution dan electrowinning. Di situ kami akan coba melepaskan kandungan emas dan perak yang menempel pada karbon aktif dengan menggunakan cairan caustic soda dengan suhu 140 derajat Celcius. Nah, nanti kandungan emas dan peraknya setelah lepas akan kami endapkan di electrowinning dengan arus listrik bertenaga 700 ampere. Setelah itu akan kami panaskan yang kami sebut pregnant solution yang berisi kandungan emas dan perak tadi. Kami panaskan di furnace sampai menjadi dore bullion. Inilah produk akhir kami, Bapak dan Ibu ya, dari pabrik kami. Namanya dore bullion. Dore bullion ini kira-kira kandungan emasnya sekitar 50-60%. Sisanya ada perak, ada pengotor lainnya. Dore bullion inilah yang kami kirim, kami kumpulkan berkarung-karung setiap bulan. Kami terbangkan dengan pesawat baik ke Jakarta ataupun ke Surabaya yang ke perusahaan yang memiliki fasilitas pemurnian. Kalau di Jakarta biasanya kami kirim ke Aneka Tambang, di situ akan dimurnikan sampai menjadi emas batangan. Kalau ke Surabaya kami kirim ke perusahaan namanya Bumi Satu Inti. Kebetulan saja namanya Bumi Satu Inti ya, tidak ada hubungan dengan grup BRMS ya. Di situ akan dimurnikan sampai menjadi emas batangan. Kami cukup membayar processing fee Rp900 per gram. Nanti emas batangannya kembali menjadi milik kami dan dapat kami jual ke pihak ketiga manapun dengan harga pasar. Ya, selanjutnya Neneng. Nah, ini sekilas saja Bapak dan Ibu ya, foto-foto dari peralatan pabrik kami yang berkapasitas 500 ton biji per hari yang sudah jalan saat ini ya. Itu ada gambar nomor 1 crusher yang fungsinya menghancurkan si biji-biji emas yang kami tambang sampai menjadi seukuran kelereng. Gambar nomor 2 sack mill dan ball mill yang fungsinya menggiling si biji emas seukuran kelereng sampai menjadi seukuran pasir dengan berukuran 75 mikron. Cyclone fungsinya memisahkan butiran-butiran biji emas yang halus dari yang kasar. Thickener fungsinya mengentalkan si butiran pasir biji emas tadi sampai dengan tingkat kekentalan 40%. Ya, selanjutnya Neneng. Tangki-tangki carbon in leach ini yang kita campur dengan larutan cyanida
untuk melepaskan kandungan emas dan perak dari biji dan pengotor dengan menggunakan cyanida ya.